Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih buat teman-teman dari GBI Maker dan juga Lois Brother dan juga dari grup-grup doa dan grup-grup Israel dan juga semua teman-teman sahabat semua yang mengikuti acara pada saat ini. Saya mengucapkan salam dalam kasih Kristus. Kita berjumpa kembali melalui firman Tuhan yang akan didengarkan bersama-sama. Oleh sebab itu sekali lagi saya minta Bapak Ibu kita bisa ambil posisi yang enak, duduk yang enak, jangan disibukkan dengan segala kesibukan, terutama chatting-chattingan. Ya, kita fokus pada firman Tuhan. Siapkan Alkitab Bapak Ibu, siapkan juga catatan, karena ini firman Tuhan ini sama seperti kalau kita pergi ke dokter, kita minta resep dokter untuk kesembuhan tubuh kita. Demikian juga firman Allah adalah resep untuk kesembuhan rohani, jiwa, bahkan tubuh kita. Amin. Oleh sebab itu, oke, mari kita akan memulainya dengan doa. Ya, mari kita berdoa semuanya. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami kembali berjumpa dengan jemaat dan seluruh teman-teman sahabat yang mengikuti acara firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau kembali mengumpulkan kami Tuhan, dan terima kasih melalui benda mati ini Tuhan yang akan tersebarlah Injil seperti yang Kau katakan bahwa sebelum Engkau datang kedua kali maka Injil harus disebarkan sampai ke seluruh dunia. Dan hamba percaya melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram Tuhan, maka Injil akan disampaikan ke seluruh dunia Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau mau memakai kami boleh menyuarakan kebenaran firman Tuhan-Mu, karena hanya kebenaran yang menjanjikan kemerdekaan, hanya kebenaran firman Tuhan-Mu Tuhan yang menjanjikan keselamatan. Karena firman-Mu Tuhan ya adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah jemaat yang sedang mengalami pergumulan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, ekonomi, keluarga, apa saja, kami percaya firman pada saat ini adalah jawaban bagi semua persoalan mereka. Oleh sebab itu hamba minta Tuhan, pengurapan-Mu turunlah dari surga kepada hamba-Mu, dan pengurapan-Mu turun bagi seluruh jemaat yang mendengar, mengikuti ibadah ini, sehingga semua kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami memulainya ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat semua sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, kita dengar dulu yang satu ini ya, lagu ya, ini volume pertama saya yang di dalam album saya beri judul Kiri Kananku Ada Tuhan, dan saya percaya semua saudara sudah tahu lagu ini. Oleh sebab itu jangan nonton, mari kita nyanyi bersama-sama ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara boleh bertepuk tangan bersama-sama sambil kita nyanyikan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku, sebab Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, amin. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Percaya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi, sebelah kiri kanan kita ada Yesus, karena Dialah gembala kita yang baik. Sama-sama katakan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan,
Ibu semuanya. Ya, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ganti yang pria, kiri kananku ada Tuhan. Putar badanmu, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kan sama-sama. Oh, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidup kita ada Tuhan. Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiri kanan kita ada Tuhan. Ya, dalam hidup kita ada siapa? Ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang kita akan lihat ya dari kitab Matius, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa memang zaman now atau zaman sekarang ini ya zaman di mana ya kalau orang meninggal itu selalu yang ditanya apa? Pasti yang ditanyakan, wah orang itu sakit apa? Ya kan? Jarang sekali orang meninggal itu karena memang ya usianya sudah lanjut atau memang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Tetapi selalu yang ditanya, ya kalau orang meninggal itu sakit apa, Bapak Ibu? Nah, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang yang sedang kena atau ketakutan, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena COVID-19 itu. Ya karena apa? Karena COVID-19 ketakutan itu menyebabkan imun seseorang atau kekebalan tubuh kita menjadi berkurang, saudara Bapak Ibu sekalian. Sehingga menyebabkan orang yang gak sakit pun juga bisa sakit. Orang yang gak sakit pun bisa pilek, Bapak Ibu. Bisa batuk, bisa bersin, dan bisa menyebabkan sakit oleh karena ya ketakutan itu. Ya, saya bulan 3 tahun ini ya saya terakhir membawa rombongan pergi ke Israel, Bapak Ibu. Setelah kami berada di Yerusalem, setelah kita sorenya kita kembali ke rumah, ke hotel maksudnya. Setelah kembali ke hotel, ya saya ngajak sama anak-anak saya, kebetulan ikut, ya Samuel, Keisha sama-sama ke Israel. Saya bilang mari kita pergi di Ben Yehuda. Ben Yehuda itu tempat kia-kianya orangnya Israel, tempat santai. Ya car free day, artinya tidak ada mobil boleh masuk. Jadi di situ kita makan yang kebab ya makan kebab, minum, jalan-jalan, kemudian cari-cari sofar, Bapak Ibu. Dan kemudian waktu saya jalan, ya tidak tahu leher saya ini gatal, Bapak Ibu. Saya begitu batuk gitu, waduh, orang pada lihat semuanya dan pada pergi meninggalkan, membayangkan waduh ini COVID ini, virus ini. Ya begitu juga yang kedua kali, Bapak Ibu, setelah kami ada di Dubai, tour di Dubai, kemudian kami kembali mau terbang ke Indonesia, naik Emirat. Waktu ada di pesawat itu lagi kita mulai masuk itu, nggak tahu ini leher saya ini kok gatal lagi, Bapak Ibu. Akhirnya ya karena gatal ya batuk, saudara. Begitu batuk, Bapak Ibu, sebentar lagi pramugarinya seniornya datang dan memanggil saya. Ya dia katanya, ya Bapak ini batuk ya. Bapak ini ada gimana gejala-gejala tubuh, ada lemas, pokoknya dia tanya-tanya pertanyaan itu. Kalau memang ada semuanya itu, ya saya bisa diturunkan, saudaraku, di Dubai, Pak Ibu. Saya katakan, apakah orang tidak boleh batuk? Ya kan? Ya. Dan akhirnya saya cerita kita bersama rombongan belang-belang, akhirnya saya kembali duduk. Maksudnya Bapak Ibu lihat, oleh karena ketakutan saja Bapak Ibu orang batuk. Ya kalau dulu orang bersin gitu, saudaraku, langsung dijawab orang, puji Tuhan, umur panjang, haleluya. Sekarang orang bersin, saudaraku, wah pada kabur semua rupanya. Ya virus yang sedang disebarkan, saudara. Ini disebabkan oleh karena ketakutan, saudaraku. Ini luar biasa. Makanya seluruh dunia, negara-negara sekarang mencanangkan tentang new normal life atau tatanan hidup yang baru.
Nah, ini lagi viral di seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ya bukan sekedar dianjurkan lagi Bapak Ibu, tetapi dipaksain. Bahkan keluar aturan dan sebagainya dalam setiap negara harus mengikuti protokoler yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, karena kalau tidak ya sanksinya ada, dihukum. Sanksinya ada, disuruh kerja bakti. Sanksinya ada, didenda saudara Bapak Ibu. Sanksi yang paling berat apa saudaraku? Akibat COVID-19 mati. Kita melihat bahwa ya ternyata setelah saya membaca firman Tuhan, ya ternyata Alkitab Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Alkitab 2020 tahun yang silam yang lalu Bapak Ibu, Yesus sudah memberitahukan tentang normal life atau tatanan hidup baru. Bayangin 2020 tahun yang lalu. Iya Bapak Ibu, ternyata firman ini Allah ini luar biasa. Ya, Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya segala sesuatu yang akan kita hadapi di bumi ini. Tuhan sudah memberitahukan bagaimana mengatasinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana kita menghadapinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengar baik-baik firman Tuhan. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jangan hanya sekedar dengar, tapi sungguh-sungguh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Apa saudaraku yang normal life atau tatanan hidup baru yang Yesus ajarkan 2020 tahun yang lalu? Coba catat Pak firman Tuhan atau buka Alkitab Bapak Ibu semuanya. Lihatlah di dalam Matius 18 ayat yang ke-18. Ya, saya tunggu Bapak Ibu, ini catat, ini normal life dari Tuhan, dari surga buat saudara dan saya yang sudah ditulis 2020 tahun yang lalu. Apa isinya normal life-nya? Aku berkata kepadamu, kata Yesus, berkata kepada sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, saya kasih tema melepaskan untuk menerima. Ya, catat lagi atau sama-sama katakan melepaskan untuk menerima. Ini seri yang pertama. Ya, puji Tuhan tadi pagi saya mendapatkan banyak sekali input dan saya ingin membuat seri pertama dan seri kedua nanti untuk minggu ke depan. Oleh sebab Ibu silakan Bapak Ibu catat baik-baik. Oke, kembali kepada firman Allah. Yesus berkata sesungguhnya itu artinya Yesus berkata aku bersumpah. Wah, apa sumpah daripada Yesus? Kalau Yesus bersumpah Bapak Ibu, itu pasti sumpah yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diubah, itu sudah baku Bapak Ibu. Apa itu? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Itu yang pertama. Ya, sama-sama katakan, apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa itu? Ya, ikatan-ikatan di dunia itu ketakutan. Wah, apa itu? Kecemasan. Apa itu? Kekhawatiran. Ya, apa yang kita ikat, kita yang mengikat saudaraku. Ini persoalan di bumi bukan Tuhan yang mengikat. Kita yang mengikat. Apa yang kamu ikat berarti kita. Ketakutan bukan Tuhan yang ikat. Kita kecemasan, kita yang ikat. Kekhawatiran, kita yang ikat. Apalagi dosa kita yang mengikat. Apalagi kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi yang sangat terkenal dengan 3T. 3T itu apa? Cinta, harta, tahta. Itu saudara. Ini ikatan-ikatan yang mengikat kita. Dan hobi-hobi kita. Ada orang hobi-hobi saudaraku mengambil barang orang. Ada orang hobi jalan gak jelas jalan kemana. Ada orang hobi Bapak Ibu yang mengambil barang orang. Ada orang hobi saudaraku menipu sana menipu sini. Sehingga tokonya disebut toko Tisani. Tipu sana tipu sini gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini dikatakan apa yang kita ikat di bumi ini surga pun terikat. Akibatnya apa? Ini yang menyebabkan bahwa kerohanian kita tidak bisa bertumbuh, menyebabkan kerohanian kita menjadi kerdil, menyebabkan doa-doa kita tidak terjawab oleh Tuhan, terhalang, merupakan janji-janji, tinggal janji bulan madu hanya mimpi. Karena apa? Karena apa yang kita ikat di dunia ini, surga pun juga terikat Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan lihat lagi ada 12 arti lain daripada kata terikat.
Ya, kalau Bapak Pendeta khotbahnya sebulan sekali di gereja, ini bisa jadi tema tahunan. Ya, judulnya itu tentang terikat. Ya, terikat itu artinya kata lain dengan juga terjerat. Terikat artinya yang lain itu artinya tergoda. Terikat arti yang lain itu termakan. Terikat arti yang lain itu terikat. Ya, terikat artinya itu terperdaya. Ya, terikat lain itu artinya tertawan, ditawan, saudaraku, di penjara. Terikat artinya dibelenggu, ya, ya. Terikat artinya terkurung, ya. Terikat juga artinya itu terbelit, ya, seperti ya, kabel terbelit. Terikat juga artinya terlilit, ya, terlilit artinya itu sudah terbelenggu, ya. Yang terikat terbelit, yang nggak bisa dilepas terlilit, saudaraku. Ya, terikat juga artinya tersangkut, seperti kapal di pelabuhan, dia berlabuh itu, dia talinya diikat di darat, itu yang terikat, yang tersangkut, atau lebih tepat tertambat, saudara. Kapal yang tertambat di pelabuhan. Nah, ya, ada 12 arti kata terikat. Terikat ini artinya seperti treadmill, saudara. Treadmill artinya apa? Maju tak jalan, membela yang salah. Maju tak jalan karena bela yang salah. Oke, kita melihat Bapak Ibu bahayanya keterikatan itu. Ya, contohnya Bapak Ibu saya ilustrasi sama seperti seekor kera. Ya, sampai dengan hari ini Bapak Ibu tidak ada seorang pun yang bisa menangkap kera. Ketika dia ada di pohon, dia bisa lari dari ranting ke ranting, dari pohon satu ke pohon yang lain dengan kecepatan 30-40 km per jam. Ya, tetapi bagaimana seekor kera yang begitu canggih di atas pohon bisa terperangkap dengan mudahnya? Bapak Ibu tahu nggak cerita zaman dulu bagaimana orang di kampung terutama menangkap kera, ya, tidak dengan bedil, dengan senjata, tetapi dengan cara apa? Ya, kelapa itu ya dikupas, ya, kulitnya, kemudian dibolongin atasnya, airnya dikeluarin, kemudian dibolong sebesar tangan itu, kemudian di dalamnya diisi apa Bapak Ibu, ada yang tahu? Menu utamanya kera, atau yang membuat kera itu jadi tergila-gila, sencimping gitu, saudara. Makanan apa? Pertama kacang, ya. Yang kedua pisang. Wah, ini kalau kera ketemu ini, waduh, dari jauh, saudara, air liur sudah mengalir, Bapak Ibu. Sama seperti ya kalau saya melihat jeruk, saudara, jeruk dari pati kalau aku dikupas keluar merahnya, saudara, waduh, dari jauh itu sudah ngiler, Bapak Ibu. Yang mengerti pasti tertawa ini. Oke, yang kemudian ditaruh di mana? Kelapa itu ditaruh di bawah pohon, kemudian diikat kelapanya itu, dan kemudian ditaruh kacang di sana. Dibiarin aja deh, tinggallah ya penangkap ini, ya penangkap itu tinggal perangkap, Bapak Ibu. Dan ternyata benar, datanglah kera melihat dari atas, wow, ada menu lezat. Turun beramai-ramai, mereka berebutan, langsung nggak melihat kiri kanan ini jebakan atau jerat apa membuat dia terikat, nggak peduli, yang penting menunya. Masuklah tangan dia dan menggenggam kacangnya itu. Dan ketika dia memasukkan tangannya kecil, dan ketika dia menggenggam itu kacang, tangan kok jadi besar. Dan ketika penangkap ya, yang memasang perangkap itu datang, saudaraku, tidak perlu dengan kejar, ngos-ngosan lari setengah mati, dengan santai aja langsung menangkap itu kera. Karena ketika kera itu berontak-berontak mau melarikan, tidak bisa lari karena apa? Tangannya itu terikat, terperangkap, saudaraku, oleh jerat itu. Ada berapa banyak Bapak Ibu kita juga yang sedang mengalami hal yang demikian. Ya, kita terperangkap, ya, terikat, Bapak, ya, dengan hal-hal duniawi yang seperti saya katakan, kita terikat dengan hal-hal yang kesenangan duniawi. Ya, kita terikat, Bapak Ibu, dengan hal-hal yang membuat kita jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu. Ya, kita terikat karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, terikat dengan dosa, kenikmatan dunia, hobi-hobi kita, menyebabkan akhirnya kita terperanjat, termakan ya oleh jerat, oleh siasat daripada iblis. Coba saja Bapak Ibu, kera itu ketika melihat ada orang menangkap, dia lepaskan itu kacang, maka dia akan selamat. Amin. Sekali lagi Alkitab berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya, kalau engkau mengikatkan diri dengan duniawi,
percayalah ya, engkau telah termakan oleh perangkap daripada iblis ya, dan jawabannya pastilah kita binasa. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, bahwa ini ada cerita seorang laki di Surabaya dan seorang laki juga di Jakarta. Ceritanya sama, ya pokoknya sama. Kedua-duanya kena AIDS, Bapak Ibu. Yang tahu disebabkan oleh AIDS karena kumpul kumpul gitu loh, karena disebabkan kena AIDS. Dan akhirnya dua-dua ini Bapak Ibu ceritanya sama, benar, saya sampai kaget. Ya, yang di Surabaya itu tiba-tiba ada seorang teman dia melihat teman dia ini, aduh kasihan dia kena AIDS ya, habis uangnya, semakin kurus dan sebagainya. Tergerak hati dia itu bahwa dalam sebuah ibadah, dalam persekutuan, ya setelah itu minta didoakan, terus dilakukan demikian. Puji Tuhan, suddenly Bapak Ibu, benar-benar kedua-duanya yang ketika dibawa kepada Tuhan, ya dia oleh belas kasihan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, mereka itu disembuhkan dari AIDS. Waduh, ya membayangkan mereka yang seharusnya mati, akhirnya mereka sembuh, mereka bersuka cita, berjingga-jingga, bersorak-sorak, bersenang dan terima kasih pada Tuhan. Ternyata 3-4 bulan kemudian, saudaraku, seperti orang bilang itu panasnya lombok, Bapak Ibu, ketika digigit panas, aduh, kapok, tapi begitu rasa lomboknya hilang, makan lagi lombok, itu panas lombok namanya. 3-4 bulan kemudian mereka kumat lagi, Bapak Ibu, pergi lagi yang ke night club, pergi lagi ke tempat-tempat pelacuran, dan akhirnya dua-dua kembali lagi kena serangan kedua yang lebih dahsyat juga tentang AIDS, Bapak Ibu. Dan singkat cerita apa yang terjadi, dua-duanya innalillahi wa innalillahi rajiun, dua-duanya mati. Jadi pertanyaan, ya apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Tuhan mendengar, tetapi karena kita telah mengikatkan diri dengan kenikmatan dunia, akhirnya kita mati oleh karena kenikmatan dunia itu. Ya, Alkitab berkata, ya jangan kita terikat dengan dunia, tetapi kita terikat dengan apa? Kita terikat dengan Tuhan. Yang pertama, ya secara horizontal kita harus terikat dengan Tuhan. Artinya kita harus mempunyai hubungan, relasi, ya relationship dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya melalui berdoa kita kepada Tuhan, melalui pujian penyembahan, melalui ibadah, melalui persekutuan dan sebagainya. Bapak Ibu harus intim dengan Tuhan, ikatkan diri dengan Tuhan, Bapak Ibu. Yang kedua, ya bukan secara horizontal juga, tetapi secara vertikal. Vertikal artinya kita harus mengikatkan diri kita dengan suami, istri, dan anak, dan juga kepada sesama kita. Ya karena Bapak Ibu percuma kita berkata I love you, I love you Jesus, tetapi di dunia suami istri terus bertengkar, berkelahi, ya, dan dengan anak juga ribut dan sebagainya, dengan sesama teman kerja, sahabat semua ribut, ya bertengkar dan berselisih. Ya apa artinya, saudara? Itu yang disebut gombal. Ya, seperti lagu Titi Puspa mengatakan, memang lidah tak bertulang. Ya, lidah yang tak terbuat tulang, artinya ngomong itu enaknya dengkul aja, saudaraku, nggak ada batasannya, saudaraku. Ya, jadi I love you, ya, tetapi secara manusia, ya kita tidak I love you. Alkitab berkata, Bapak Ibu, ya bagaimana mungkin kita bisa yang tidak kelihatan, atau yang kelihatan kita bisa I love you, tetapi yang tidak kelihatan Tuhan kita bisa mengatakan I love you. Atau kita katakan, Tuhan aku cinta Engkau, aku cinta Engkau, tetapi dengan manusia di bumi kita terus hidup dalam bertengkar. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, Bapak Ibu, secara lahir Alkitab berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Pada hakikat sesungguhnya mereka menipu diri sendiri, karena secara lahiriah saja mereka pergi ibadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak mengikuti ibadah yang sesungguhnya. Ya, secara lahiriah saja kita mengasihi Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak mengasihi sesama kita. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Ya, oke, Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu
ayo melalui kita sepakat melalui normal life ini atau tatanan hidup yang baru ini, kita mau berjanji sebagai suami istri menjalin hubungan satu sama lain, mengampuni, menolong satu sama lain, dan juga bersama anak-anak dan juga kepada teman-teman kita di luar, teman-teman gereja, teman kantor, bisnis, sahabat dan sebagainya. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, di dalam Matius 18 ayat yang ke-19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dua ini sepakat artinya itu saling mengasihi, saling mengampuni, saling melupakan akan salah dan dosa, dikatakan minta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Haleluya. Ayat yang ke-20, dengan sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus atau namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau kita ikatkan diri kita dengan Tuhan, dengan sesama kita, maka saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saya punya lagu yang saya kasih tulis judulnya itu Bila Dua Orang atau Bila Dua Orang Sepakat. Dan saya percaya Bapak Ibu juga tahu lagu ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sorry. Yuk tepuk tangan sama-sama. Kalau mau bangkit berdiri juga boleh. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Itulah janji, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepadanya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Oke, sama-sama katakan. Bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti dia beri. Bila orang kumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Bila dua orang bersehati dan sepakat,
Bila dua tiga orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir tengah-tengah kita. Itulah bila dua orang berkumpul dalam namanya, Yesus pasti hadir di tengah mereka. Amin. Bila dua orang bersehati dan sepakat, minta apa saja pasti Dia. Oh, itulah janji, itulah janji Tuhan bagi orang percaya yang hanya berharap kepada-Nya. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Pasti ada kesukaan di dalam hidupnya, berkemenangan dan berkelimpahan. Haleluya. Ikatkanlah dirimu dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Pasti Tuhan hadir dan memberkati kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu. Yang pertama, bila kita ikat di dunia akan terikat di surga. Yang kedua, apabila kamu melepaskan di dunia ini, maka akan terlepas di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, melepaskan itu artinya memberikan. Melepaskan artinya itu merelakan. Melepaskan artinya itu membebaskan, Bapak Ibu. Melepaskan artinya itu meninggalkan, ya. Ini adalah cara untuk menerima. Menerima apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, menerima yang Matius 16 ayat yang ke-19. Ya, Matius 16 ayat yang ke-19, kalau kita melepaskan, maka apa yang kita terima dari surga? Ayat Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, sehingga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan, ya, jadi yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Atau dengan kata lain, kita diberi kuasa. Ya, kita diberi kemerdekaan, kita diberi kuasa untuk membebaskan, kita diberi kuasa untuk melepaskan ketakutan, kita diberi kuasa untuk melepaskan kecemasan, kita diberi kuasa untuk melepaskan kekhawatiran kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada ketika saya pelayanan di Surabaya, salah satu gereja Bapak Ibu, selesai ibadah, datanglah ibu-ibu. Dari jauh sudah kelihatan kalau dia sakit Bapak Ibu. Dia kata, Pak Robert, Pak Pendeta Robert, tolong doakan saya. Kenapa Bu? Saya sakit. Ya, sudah kelihatan. Ya, saya tidak langsung berdoa karena saya bukan penyembuhnya, saya cuma perantaranya. Bapak Ibu sebagai konselor sering mendoa layani orang, bahkan jangan langsung kita ambil alih menurut kebiasaan pengalaman kita. Ya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya mulai menjalin hubungan dengan surga. Ya, saya nyanyikan pujian sama-sama, ya, lagu yang menjadi kesukaan saya, Roh Kudus ku rindu padamu, nyanyi kemudian jembak. Tiba-tiba Tuhan berbicara sesuatu. Tuhan berkata, tanya kepada ibu itu, bagaimanakah tentang suamimu? Wah, saya katakan begitu tanya tentang suami, langsung ada tanpa hujan angin kilat menyambar, nangis ini ibu. Saya biarkan saja kira-kira 10 menit, kemudian setelah dia diam, kemudian cerita, Pak, ya, suami saya baru saya mendapat berita dari dokter, didiagnosa, dikatakan bahwa suami saya kena kanker
kanker ya atau tumor ganas, Bapak Ibu dikatakan, waduh Pak, langsung saya membayangkan, waduh sebentar lagi suamiku mati. Aduh, tidak bisa membayangkan Pak, sejak kenal mulai dari pacaran sampai menikah, sampai dengan hari ini sudah tua Pak. Kemana-mana kami selalu bersama, ya ke pasar kami bersama, bahkan masak pun juga saling membantu satu sama lain, mengatur rumah tangga bersama, pekerja bersama, semuanya selalu kita melakukan dengan bersama Bapak Ibu. Dan tidak bisa membayangkan tiba-tiba kalau suaminya dipanggil Tuhan dan tinggal sendiri. Saya nggak tahan, saya nggak bisa, saya nggak kuat, akhirnya saya gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa enak semuanya, ya dan menyebabkan ini Pak, saya sakit ini. Saya bilang, Bu, berhenti, nggak usah pergi ke dokter, ya nggak usah ya kasih uang sama dokter, nggak usah kasih uang sama apotek, ya karena penyakit ibu ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat. Habis gimana? Penyakitnya ibu adalah minta pengampunan saja kepada Tuhan. Ya, lepaskan ya keterikatan ibu, ketakutan ibu kepada suamimu ya karena ya tumor ganas itu, dan percayalah kuasa Tuhan akan dicurahkan. Ya, lepaskan ya sakitmu kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyembuhkan ibu. Ya, percaya nggak? Percaya. Oke, mari kita berdoa. Ibu berdoa, saya katanya, minta ampun saja kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan ampuni saya tahu saya belang. Kemudian giliran saya, kemudian Tuhan, biarlah apa yang sudah diucapkan itu terjadi oleh ibu ini. Dia sudah melepaskan ketakutan, kekhawatiran, kematian. Oleh sebab itu saat ini aku lepaskan dia di dalam nama Yesus Kristus, dan aku nyatakan sembuh kembali ibu dari sakit. Begitu, amin Bapak Ibu. Saya belum sempat nanya, dia yang meresponin. Dia bilang, loh kok tiba-tiba segar? Dia bilang gitu. Yang tadi udah lemah, sakit semua, ulang-ulang tulang-tulang ini remek, dan tiba-tiba kok segar. Dan saat itu juga ibu itu mengalami mujizat kesembuhan. Nah, ibu lihat, Bapak Ibu lihat, ya apa yang kita lepaskan ya di bumi ini, maka surga akan memberikan kunci kerajaan bagi kita untuk menyatakan kuasa, untuk menolak ketakutan, menolak kecemasan, menolak penyakit, menolak kemiskinan dan kemelaratan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya pakailah kunci ini, lepaskanlah saudaraku kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bagian yang satu lagi Bapak Ibu, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Ini adalah satu juga yang bagus sekali Bapak Ibu. Ya, saya coba Bapak Ibu buka di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita nggak nyanyi lagi karena waktu kita. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Di sana Tuhan pernah menegur jemaat di Laodikia yang tidak panas dan tidak dingin. Ya, alangkah baiknya ya, Tuhan bilang kok panas-panas sekali atau dingin-dingin sekali. Ya, karena kalau tidak aku akan memuntahkan engkau. Wow, Bapak Ibu pernah melihat muntahan anjing? Oh, saya percaya walaupun warnanya seperti tinon tuan, ya kuning-kuning dia. Ya, saya percaya kita nggak mungkin lihat, waduh, kita mendekati dan mencium lah. Saya percaya kita balik muka dan kita pergi karena ya tidak menyenang sesuatu yang disebut muntahan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita nggak panas, nggak dingin di hadapan Tuhan, ya kita seperti muntahan anjing Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu ya sama dengan kerohanian kita, artinya jangan kerohanian yang panas sebentar, dingin sebentar, artinya kerohanian yang ada di antara-antara, ya semuanya dikerjakan di antara-antara, setengah-setengah, tidak dengan segenap hati. Contohnya apa? Kita berbisnis tidak dengan segenap hati, ya buka tokonya harus jam 7, buka jam 10, jam 11, ya kita jaganya, menyediakan barang-barang yang menjadi kebutuhan orang, kita tidak sediakan, barang sudah habis kita nambah, itu setengah-setengah Bapak Ibu. Membangun rumah tangga pun juga jangan setengah-setengah, ya jangan kita hanya kelihatan di luarnya itu harmonis tapi di dalam UFO, piring terbang melulu. Ya, jangan pula kita beribadah setengah-setengah, ibadah jam 9 datang setengah 10, jam 10. Yang lebih parah lagi Bapak Ibu, ada yang datang pas ketika pendeta mengangkat tangan mau melepaskan berkat, doa berkat terakhir dia muncul, rupanya yang dia cari berkat. Ya, ada berapa banyak orang ke gereja cari berkat, ada berapa banyak ke gereja hanya mencari kesembuhan, mencari keberuntungan, ya seperti lotre Bapak Ibu. Jangan,
kita harus mencari Tuhan kita Yesus sebagai sumber berkat. Amin. Kalau nyanyikan pujian juga jangan nyanyikan yang setengah-setengah. Orang jemaat WL, mari kita tepuk tangan, yang lain tepuk tangan, dia cuma begini. Ya, ini masih lumayan, masih bunyi. Ada lagi cuma 2 jari saja bunyi. Nggak ada reaksi, nggak ada respon, itu separuh-separuh Bapak Ibu. Ya, dengar firman Tuhan setengah-setengah juga. Sambil dengar firman Tuhan ada WhatsApp masuk, kita baca, kita balas. Ada orang telepon, kita telepon, itu setengah-setengah dari mana? Ya, artinya berdoa pun juga setengah-setengah Bapak Ibu. Memberi persembahan setengah-setengah. Mari Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan, kita doa, kita tutup mata. Begitu semuanya tutup mata, dia buka mata, langsung diambil dompet, dia cari bukan yang warna merah atau yang warna biru, saudara, dia cari yang kecil-kecilan itu, saudara. Ya, apalagi, mari Bapak Ibu, ini setiap bulan kita akan memberikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Langsung dia berkata, ya untuk kehidupan hari-hari yang nggak cukup, perpuluhan lagi, enak aja pendeta. Nah itu artinya yang beribadah setengah-setengah. Akibat daripada setengah-setengah, Bapak Ibu lihat di dalam Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ya, sekali lagi, akibat daripada setengah-setengah itu Kisah Rasul 20 ayat 9 sampai 10 dikatakan ada seorang namanya Eutikus. Eutikus itu bukan keturunan tikus, Bapak Ibu. Ya, teman sepelayanan daripada Paulus, Bapak Ibu. Ketika Paulus meeting, ya Paulus hendak pergi, dia meeting sampai larut malam. Kemudian ternyata ya Eutikus jatuh dari lantai 3. Ya, Eutikus ini orang kepercayaan lantai 3 menempatkan kedudukan jabatan Eutikus ini yang sudah tinggi kedudukan jabatan dia. Ya, tetapi kenapa Bapak Ibu, ini meeting pelayanan, meeting untuk kerajaan Allah, tapi Eutikus jatuh langsung mati. Ya, ada berapa banyak Bapak Ibu kita juga mengalami demikian. Ya, ada keluarga kita meninggal, kita mulai bertanya, Tuhan kenapa Engkau meninggal? Tuhan kenapa aku celaka? Aku sudah berdoa, aku sudah minta perlindungan, Tuhan kenapa aku mati, dan sebagainya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita selidiki di dalam Kisah Rasul 20 ayat 9-10, ternyata ketika Eutikus itu meeting, dia duduknya di jendela. Ya, seperti apa? Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua jalan bongko-bongko gitu. Ya, dia duduk di jendela. Jendela itu menggambarkan ruang di dalam, ya, sama ruang luar Bapak Ibu. Ini bahayanya. Yang begitu berada di antara-antara ini, ruang luar kena angin sepoi-sepoi basah seperti kerah. Ya, diterpa dengan angin barat, angin timur, dia nggak jatuh. Tetapi kena angin sepoi-sepoi basah. Nina bobo, oh Nina bobo. Ya, hidup berkelimpahan, bisnisnya diberkati melulu, berkelimpahan, tubuh sehat, keluarganya semua baik, istri baik, anak baik, semuanya baik. Bapak Ibu, suddenly tiba-tiba datang masalah, maka binasalah kita. Ya, Eutikus dia duduk di antara-antara, berada di antara-antara. Bapak Ibu sekalian, ada seorang presiden Amerika yang sangat disegani oleh seluruh pemimpin-pemimpin negara dunia. Bahkan di Israel membuat patungnya ditaruh sampai dia adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy, Bapak Ibu, sangat disegani oleh negara-negara lain karena dia punya statement, punya pernyataan yang akhirnya oleh pernyataan itu dia ditembak mati oleh mafia-mafia yang tidak suka dengan pernyataan atau statement dia. Apa statement dari John F. Kennedy? Dikatakan suatu kehidupan yang bermakna, berfaedah, yang berguna, bernilai bagi dirinya dan bagi orang lain, tidak pernah berdiri atau berada di posisi netral atau di tengah-tengah. Sekali lagi dia katakan bahwa suatu kehidupan yang bermakna, berfaedah, berguna, bernilai bagi dirinya dan bagi orang lain, dikatakan ya tidak pernah ya, bukan kadang-kadang, tidak pernah berdiri di posisi netral atau berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ya, contohnya apa? Hari Minggu puji Tuhan, Senin sampai Sabtu puji hantu. Itu. Ya, hari Minggu pergi ke gereja, dan Senin sampai Sabtu ke diskotik, ke night club. Ya, hari Minggu baca firman Tuhan, hari Senin sampai Sabtu baca Prambos, baca ramalan, buku ramalan kehidupan. Ya, hari Minggu berdoa, dari Senin sampai Sabtu dia bergadang Bapak Ibu sekalian.
Coba kita lihat tentang Yesus. Yesus dikatakan ketika dia datang ke dunia, dia tidak berdiri atau berada di posisi netral, tapi justru dia datang untuk merubah tatanan agamawi. Kita lihat contohnya. Ketika dia datang di sinagog, dikatakan apa yang terjadi? Dia datang sudah merobak-obrak-abrik orang jual beli, burung merpati, dan mengusir semuanya. Dan dia berkata, rumahku rumah untuk berdoa, untuk praise and worship. Kenapa kalian menjadikan sarang penyamun? Yesus datang ke dunia untuk merubah tatanan dunia dengan cara ketika melihat orang Farisi, dia katakan, hai kamu keturunan ular beludak. Itu artinya engkongnya ular, Bapak Ibu. Keturunan ular beludak, engkongnya ular itu. Siapa orang Farisi? Orang Farisi orang yang tahu firman Tuhan, tapi pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu, kalau dia tahu firman Tuhan, dan dia harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kalau kita tahu dan tidak menjadi pelaku, maka kita juga sama seperti orang Farisi. Makanya Tuhan menegur engkau pada saat ini, bertobatlah engkau Farisi. Yang kedua, Yesus merubah tatanan agamawi itu dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Hari Sabat sampai dengan hari Sabat bagi Israel itu Sabtu. Sampai dengan hari ini Bapak Ibu, kalau Sabat itu tidak ada orang boleh bekerja. Bayangan itu untuk bakar roti, Bapak itu kabel pun dicabut. Jadi kalau kita nginap di hotel itu, liftnya itu lihatnya tuh kalau dia tulis lift Sabat, jangan coba-coba masuk, karena setiap lantai dia otomatis buka tutup sendiri. Jadi nggak ada lagi mereka benar-benar Sabat dan tidak bekerja. Tetapi Yesus lihat ketika melihat orang sakit, dia sembuhkan pada hari Sabat. Satu lagi, ketika Yesus pergi ke sumur, Bapak Ibu, hendak haus yang minum, ternyata dia berjumpa dengan wanita Samaria. Dan ketika dia meminta minuman itu, wanita Samaria, bagaimana mungkin kamu orang Israel, orang Yahudi meminta air dari orang Samaria? Jadi kita melihat bahwa jadi orang Kristen bukan untuk kita kompromi dengan dunia ini, mengikuti arus dunia ini seperti ikan mati. Itu ikan mati, saudaraku, yang mengikuti arus daripada air itu. Orang Kristen ini orang Kristen seperti orang Kristen yang mati rohaninya. Sebaliknya, saudara, kita harus melawan arus, atau jadilah ikan yang hidup. Orang Kristen harus tidak kompromi dengan dunia ini. Tetapi sebaliknya kita harus berdampak, kita harus berpengaruh, harus berfaedah, harus merubah, harus mewarnai dunia ini, bukan kita yang diwarnai oleh dunia ini. Alkitab berkata, Bapak orang Kristen kalau kita tidak berfungsi sebagai garam, Alkitab berkata, kita akan dibuang ke neraka dan diinjak-injak sama iblis. Dan serah Bapak Ibu mau milih yang mana. Jadi benar-benar garam yang asin atau garam yang sudah hambar, Bapak Ibu. Kita melihat bahwa hukum alam berkata bahwa hukum alam, Bapak Ibu, hukum alam ini hukum baku. Dikatakan bahwa satu kehidupan akan dipenuhi oleh kesegaran apabila kita mengalir dengan seimbang. Sekali lagi, kehidupan akan dipenuhi dengan kesegaran apabila kita mengalir dengan keseimbangan. Artinya kita bersedia melepaskan untuk menerima. Contohnya, daun-daun yang tua, apalagi kalau di Australia hari-hari ini musim gugur, musim dingin, jadi daunnya pada rontok, saudara. Kita melihat bahwa ketika daun-daun itu rontok, ketika tiba musim semi, maka daun-daun muda akan muncul. Saudara, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau daun itu tidak pernah rontok, dan saya percaya tidak akan muncul daun-daun muda, daun yang segar. Itu yang disebut hukum alam. Ternyata hukum surga pula demikian, Bapak Ibu. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, bahwa istri Lot, kenapa dia menjadi tiang garam, Bapak Ibu? Padahal dia telah mendapat perkenanan Tuhan, telah mendapat anugerah dari Tuhan, mendapat kemurahan daripada Tuhan. Diberi kesempatan peluang untuk meraih janji Allah. Karena Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora, dia mendapat kemurahan bersama suami anaknya, pergi lari ke gunung. Tetapi kita melihat apa yang terjadi, akhirnya istri Lotnya itu menjadi tiang garam. Oleh karena apa? Karena responnya. Perkenanan Tuhan,
Bapak Ibu, anugerah kemurahan dan belas kasihan Tuhan adalah kesempatan peluang kita meraih janji-janji Tuhan. Tapi respon saudara dan saya yang akan menentukan kesempatan peluang itu menjadi kenyataan. Coba saja isi Lot tidak balik dan melihat Sodom dan Gomora. Saya percaya dia mendapat anugerah keselamatan. Bapak Ibu, kita sedang berada di penghujung tahun. Ya, yang disebut tahun ini adalah tahun Pentakosta ketiga. Oh, yang sedang tersebar kemana-mana. Roh Kudus sedang dicurahkan, kemurahan, anugerah, perkenanan, belas kasihan yang sedang dicurahkan. Oleh sebab itu inilah kesempatan, peluang buat saudara dan saya untuk meresponinya ya pada Roh Kudus. Ya, supaya kita jangan jadi istri Lot, menjadi tiang garam yang mati binasa, Bapak Ibu. Kenapa COVID-19 telah membunuh jutaan manusia di dunia ini? Karena respon daripada manusia ini, saudaraku, tidak mau mengikuti protokoler yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, alias apa? Ngeyel. Bahasa surgawinya itu ngeyel. Akibat daripada ngeyel, Bapak Ibu, tidak memperhatikan protokoler, responnya salah, akhirnya kita binasa dalam kesia-siaan oleh sebab apa? COVID-19. Oleh sebab itu Bapak Ibu, supaya kita tidak mati binasa dan konyol, mari sekali lagi kita melepaskan yang apa yang di dunia ini untuk kita menerima janji-janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dari Kejadian sampai Wahyu, isinya Alkitab adalah janji-janji Tuhan. Bagaimana janji Tuhan itu tidak menjadi hanya sekedar sebuah slogan, bagaimana janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Mari kita meresponi firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada sebuah pujian yang saya tulis juga, yang saya beri judul Janji Tuhan. Bapak Ibu, ini lagu baru dan kita bisa belajar bersama-sama. Sama-sama. Sebab Yesus tahu akan menepati janji, akan menepati janji kepadaku, janji kepada. Oh, sebab itu ku percaya, pada janji-Mu, pada
Dia adalah setia. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Surga akan menyatakan kuasa, sehingga yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang terbelenggu dilepaskan. Oh, haleluya. Sama-sama katakan, ku percaya. Ku percaya pada janjimu, tak akan tergoyah, karena Yesus tak lalai, kan menepati janji kepadaku. Sebab itu ku percaya pada janjimu, tak akan tergoyah. Karena Yesus tak lalai, kan menepati janji kepadaku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Amin. Ku percaya janjimu. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, ya kita sudah dengar firman Tuhan pada saat ini. Alkitab sudah berkata bahwa percayalah atau new normal life 2020 tahun yang lalu Tuhan sudah berbicara buat saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita renungkan sekali lagi firman Tuhan dan praktekkan firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang kita ikat di surga itu atau apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Lepaskanlah ketakutan, kekhawatiran, kecemasanmu, kemiskinanmu, kemelaratanmu, sakit penyakitmu, dan percayalah kunci kerajaan surga akan diberikan. Mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan yang dimana 2020 tahun yang lalu Engkau sudah memberitahukan tentang new normal life Tuhan, supaya kami meninggalkan kehidupan lama dan memasuki kehidupan yang baru Tuhan, dan mulai mentaati akan janji-janji-Mu. Kami ingin percaya Tuhan sesuai firman Tuhan. Kami berjanji pada pagi sore hari ini kami mau melepaskan. Bapak Ibu silakan berdoa. Apa yang sedang malam ini sedang terikat Bapak Ibu, lepaskanlah mungkin ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dosa-dosa, tentang ketakutan, kemiskinan. Lepaskan semua, berdoa, lepaskan apa saja yang dari dunia ini, lepaskan semuanya. Percayalah begitu kita lepaskan apa semua yang ada di dunia ini, maka Roh Kudus akan menyatakan kuasanya bagi kita. Lepaskan dulu. Kemudian silakan saudara buka kedua tangan. Saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan, seperti yang Kau katakan, apa yang kami lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia ini kami akan menerima dari surga, yaitu kunci kerajaan surga, itu kuasa yang daripada. Oleh sebab itu dengan otoritas di bawah dan kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu aku katakan dalam nama Yesus, kami tolak segala ketakutan, kami putuskan segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan tentang COVID-19 ini. Kami putuskan segala ketakutan, kekhawatiran kepada kemiskinan. Kami putuskan, lepaskan kekhawatiran kepada penyakit Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku lepaskan kesembuhan. Terimalah mujizat, terimalah kesembuhan, terimalah kelepasan, terimalah pertolongan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang sudah mendengar doa kami, dan kami percaya jemaat telah melambatkan dan mendapatkan lawatan-Mu pada saat ini, karena mereka percaya kepada Engkau, dan Engkau Allah yang dapat dipercaya bagi kami semuanya. Oleh sebab itu kami mengakhirinya itu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah berduduk ya bersama-sama dengan saya hampir 1 jam ya, tidak terasa. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, sekali lagi mari Bapak Ibu kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Berilah dengan sukacita, percaya, jangan pikir, jangan khawatir bahwa saya sedang kekurangan, tapi berilah maka kamu akan diberi taburlah maka engkau pasti akan menuai. Ya, dan kemudian kita akan berdoa syafaat. Sekali lagi buka kedua tangan, Bapak Ibu sudah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, kami sembah dalam nama, kembali kami kedatang kepadamu, menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kalau saat ini jemaat akan membawa persembahanmu kepada Engkau, dan Engkau memberikan otoritas bagi kami untuk menghalaukan segala belalang, pelahap, pengiri, pencuri yang menggerogoti, yang mencuri-curi harta milik kami, ketakutan, penyakit kami tolak semuanya. Dan Engkau perintahkan bagi kami untuk melepaskan berkat 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga mereka yang memberi tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Terima kasih, kami bersyafaat Tuhan bagi pemerintah negara kami, yang presiden, wakil, dan menteri, dan seluruh gubernur, bupati, camat sampai ke bawah. Tuhan, biarlah apa yang mereka canangkan Tuhan bagi rakyat ini biar ditaati oleh rakyat-Mu Tuhan, mengikuti protokoler Tuhan, sehingga COVID-19 tidak akan terus berkepanjangan, tetapi rantai-rantai yang diputuskan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa biarlah mujizat kesembuhan akan terjadi, yang sakit semakin berkurang, yang mati semakin berkurang Tuhan, oleh karena kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, bagi yang susah Kau hibur, yang miskin Kau memberkati semuanya Tuhan. Memberkati gereja kami ya GBI Maker, memberkati gereja-gereja pun dimanapun berada, ya pendeta-pendeta Tuhan, para majelis, teman-teman pelayanan kami Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ya karena tidak ada kegiatan pelayanan dan sebagainya. Tuhan, kami perintah Tuhan, ya sebagaimana Elia Tuhan Kau pelihara melalui burung gagak, kami minta juga Tuhan burung gagak-Mu Tuhan ya membawa berkat bagi kami Tuhan, ya berkat dari timur, barat, utara, dan selatan, dan semua mereka yang mengirimkan berkat bagi gereja, bagi pendeta hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, juga kami berdoa bagi pembangunan gedung Tuhan yang 12 lantai di Dalam Musada Indah yang sedang berjalan, visinya sudah selesai. Berkati pemiliknya, ya berkati segala keuangannya, sehingga keuangannya terus ya berlimpah datang kepada mereka, sehingga mereka terus membangun sampai finishingnya ya. Dan lantai 11 Tuhan akan diberikan buat ibadah, buat gereja. Kami berdoa biarlah finishing itu boleh berjalan, dan segala isi-isinya Tuhan biar tersedia, panggungnya, karpetnya, baik kursinya Tuhan, baik ya peredamnya Tuhan, baik LED-nya Tuhan, baik sound systemnya, alat musik, mixer, semuanya Tuhan, kameramen Tuhan, semuanya tersedia Tuhan. Dan karena ini gereja-Mu Tuhan, dan biarlah dengan adanya alat-alat ini Tuhan menambah semarak dalam ibadah kami. Terima kasih dan terpujilah Engkau yang sudah mendengar doa kami dan syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat semua katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan nyanyian Yabes. Ya, nyanyian ini doa Yabes. Bapak Ibu bisa ya belajar bersama-sama. Kiranya aku berlimpah-limpah dan mempenuhi daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku.
mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami berterima kasih Bapa, oleh karena ibadah ini sudah boleh berjalan, oleh karena kehadiran daripada Engkau Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, semuanya itu boleh berkenan. Sempurnakanlah ya ibadah-ibadah atau firman-firman, sempurnakanlah puji-pujian sehingga jemaat yang menikmatinya Tuhan benar-benar diberkati oleh firman-Mu. Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, hamba mengangkat tangan di hadapan jemaat-Mu, dan kiranya doa Yabes ini Tuhan diberkati dan terjadilah kepada jemaat, dan semua syafaat-syafaat kami panjatkan terjadilah kepada jemaat-Mu. Oleh sebab itu aku meteraikan semua itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan percaya yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom jemaat semuanya, sahabat-sahabat teman semuanya. Kita akan sudah berakhir dan kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Selama ya kita masih belum bisa beribadah di gedung, kita akan tetap melalui online ini. Tuhan memberkati, Bapak Ibu bisa menyebarkan khotbah ini kepada teman-teman, sahabat-sahabat di grup-grup, kiranya lebih menjadi berkat. Dan jangan lupa subscribe ya, tekan subscribe Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Yesus, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.